Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ansori, dan di sini saya akan menerangkan seputar ketahanan nasional dan bela negara. Baik, ketahanan ketahanan nasional definisinya ada dua, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, yang pertama kata tahan, yang memiliki arti tabah, kuat, tidak kenal menyerah. Ketahanan yang artinya mampu tahan atau tahan, dan nasional yang berarti kata nation yang berarti bangsa. Kedua, secara terminologi ada tiga wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Dapat disimpulkan dari makna terminologi dan etimologi yang tadi, bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatera. Lalu banyak yang bertanya, Astagatera, apa itu Astagatera? Astagatera ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Pancagatera dan Trigatera. Mari kita bahas mengenai Pancagatera terlebih dahulu. Yang pertama ada ideologi, yang berarti kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Lalu politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada ekonomi, yang merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan asas-asas Pancasila. Yang keempat, yaitu ada sosial budaya, di mana kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang terakhir ada pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ini adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Lalu kita masuk ke Trigatra. Trigatra ini ada tiga. Sesuai dengan namanya Tri, ada tiga. Pertama adalah wilayah. Wilayah ini Indonesia mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi yang bersiri khusus dan berbeda, yakni dikenal dengan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan maupun ketahanan tersebut menyangkut baik wilayah laut maupun menyangkut wilayah dirgantara. Yang kedua ada penduduk, meliputi komposisi penduduk, persebaran penduduk, dan kualitas penduduk. Yang ketiga ada SDA atau sumber daya alam, yang meliputi seluruh potensi alam yang dimiliki Indonesia seperti hewani, nabati, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami, air, dan lautan. Lalu tantangannya. Nah, di sini ketahanan nasional ini menghadapi bermacam-macam tantangan, yaitu ada tantangan wilayah. Tantangan wilayah itu ancaman gangguan dari negara lain, keinginan masyarakat memisahkan diri dari NKRI, itu ancamannya. Untuk yang politik, ancamannya adalah korupsi, politik dunia, dan kebijakan. Yang untuk aspek ekonomi ada krisis, kemiskinan, kesenjangan, dan pasar. Untuk penduduk ada kepadatan penduduk, kualitas SDM, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan untuk sumber daya alam, di sini ada bencana, eksploitasi dari dalam dan luar, dan kerusakan lingkungan. Untuk sosial budaya ada inferioritas, nasionalisme, kecintaan pada budaya, konflik sosial keagamaan, dan hoax. Untuk Hankam, ada keutuhan wilayah, gerakan separatis, terorisme, kriminalitas, dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, ideologi, ini ada serangan ideologi luar, itu radikalisme, kapitalisme, dan liberalisme. Kita masuk ke bela negara. Definisi bela negara adalah
berupaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Lalu bela negara ini dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara militer, seperti rakyat terlatih, Hansip, kepolisian, dan TNI. Dan untuk bela negara secara non-fisik seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal, seperti yang kita lakukan saat ini, dan melaksanakan demokrasi, pengabdian terhadap negara, berkarya, ikut aktif menanggulangi bencana alam, ikut dalam kegiatan mental, spiritual, dan membayar pajak. Lalu, unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Lalu fungsi bela negara ada empat, yaitu mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara, yang keempat merupakan panggilan sejarah. Dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara ada empat, yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, yang kedua melestarikan budaya, yang ketiga menjaga identitas dan integrasi negara, yang keempat adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian presentasi saya sendiri untuk ketahanan nasional dan bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.